Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 40 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini, berkat Tuhan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tahun 2024 sudah kita lewati, dan hari ini sebagai hari pertama di tahun baru 2025, sungguh ketika kita mau mengenang apa yang sudah kita lewati, yang sudah berlalu di tahun 2024 itu, kita semua tentu saja harus menyadari betul bahwa ketika kita mengalami semua kehidupan di tahun 2024 itu tentu dengan berbagai variasi. Masing-masing di antara kita mengalami kehidupan yang tidak sama. Begitu juga ketika kita sudah memasuki tahun yang baru, untuk hari pertama hari ini, bahwa kita sebagai keluarga yang mungkin merasakan keluarga mampu, kita rasakan bahwa tahun 2024 yang lalu sungguh tahun berkat bagi kita. Tuhan memberkati keluarga kita, semua yang dikerjakannya berhasil secara sangat istimewa. Kesehatan seluruh anggota keluarga sangat begitu prima. Karir suami, karir istri, karir anak-anak melesat sangat cepat. Penghasilan melimpah ruah. Seluruh anggota keluarga kita ini sangat aktif melayani Tuhan. Namun ada lagi keluarga yang lain yang hidupnya juga diberkati Tuhan, tetapi semua serba pas-pasan. Saat mau dan butuh sesuatu ada cukup dana untuk membayarnya, seperti untuk membiayai anak yang mau sekolah atau masuk perguruan tinggi, atau untuk bayar angsuran rumah, atau untuk kebutuhan belanja rumah tangga, atau untuk kebutuhan lainnya. Tuhan selalu siapkan ada dana yang cukup. Namun ada lagi juga keluarga yang selama tahun 2024 yang sudah kita lewati ini selalu merasa sangat berat beban hidupnya. Ada saja beban kehidupan yang silih berganti mendatangi keluarga ini. Ya, beban kesehatan, ya beban ekonomi, beban kerukunan hidup berumah tangga, serta beban kehidupan lainnya yang begitu sangat memberatkan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus memasuki hari yang baru tahun 2025 hari ini? Apakah kita masih bisa mengatakan dan merasakan bahwa tahun 2025 ini kita masuki dengan tahun berkat? Ataukah tahun 2025 yang kita masuki pada hari ini tahun serba pas-pasan yang akan kita jelang, kita tidak tahu. Tentu saja sesungguhnya firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita dalam keadaan apapun bahwa Tuhan selalu hadir menolong kita di dalam memasuki tahun yang baru 2025 hari ini. Entah itu saat kita mengalami banyak kelimpahan, atau saat kita pas-pasan, atau
saat kita mengalami banyak beban kehidupan yang masih berlanjut, seperti yang terjadi tahun 2024, justru pada saat kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya Tuhan sedang hadir dan terus hadir memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memohon pertolongan Dia, selalu mengandalkan Dia, Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita. Jelas pada Mazmur 40 di ayat 1 diungkapkan bahwa dalam keadaan kita mengalami banyak masalah, justru pemazmur mampu bersyukur, mengajak kita untuk tetap menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di surga. Pemazmur dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan begitu besarnya, sehingga pemazmur mengungkapkan iman percayanya itu, di mana kebaikan Tuhan sungguh sangat besar, tidak dapat dihitung jumlahnya. Oleh sebab itu, mari di dalam kita boleh memasuki tahun baru 2025 ini, belajar dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Hendaknya kita selalu bersyukur, tetap menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan yang maha baik bagi kita. Apapun masalah kita yang kita alami di tahun 2024 yang sudah kita lewati, ternyata justru harus membuat kita semakin dekat dan semakin dekat terus kepada Tuhan Allah Bapa kita. Ingatlah akan apa yang kita bisa akan lakukan. Mari kita siapkan hati kita dalam memasuki tahun baru ini, agar selalu tetap optimis, penuh iman percaya hanya kepada Kristus, sehingga ingat apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 3 dan 4 ini. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih tahun demi tahun yang kami lalui maupun yang kami akan jalani. Sesungguhnya kami harus mengakui bahwa hidup kami adalah di tahun berkat Tuhan yang tidak pernah luput dalam diri kami. Berkat Tuhan terlalu besar jumlahnya untuk kami hitung-hitung. Sebab itu pada hari ini kami serahkan sepenuhnya. Apabila ada juga permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan kami, mohon Tuhan agar menolong kami untuk mampu lepas dari segala sakit penyakit itu, terlebih sakit penyakit rohani kami, supaya Tuhan pulihkan kami dalam hubungan dekat kami denganmu. Kiranya menjadi hal yang dapat selalu kami andalkan, solusinya tetap dari kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dengan sepenuh hati kami.